Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanalillah Khalifah, NIM 17004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poliartritis nodosa. Poliartritis nodosa merupakan necrotizing arteritis dari arteri menengah atau kecil tanpa adanya glomerulonefritis atau vaskulitis dalam arteriol, kapiler, atau venul, dan tidak berhubungan dengan adanya antibodi sitoplasmik antineutrofil atau ANCA. Nah, untuk organ yang paling sering terkena itu biasanya ada ginjal, jantung, hati, dan juga saluran pencernaan. Di mana poliartritis nodosa ini biasanya terjadi pada dewasa muda. Poliartritis nodosa ini biasanya merupakan manifestasi klinis yang dihasilkan dari adanya iskemia dan infark jaringan dan organ yang terkena. Biasanya itu adanya melemahnya dinding arteri akibat dari proses inflamasi itu dapat menyebabkan adanya pelebaran aneurisma atau ruptur lokal. Di mana untuk karakteristik dari PAN ini atau poliartritis nodosa yaitu adanya dilatasi aneurisma 1 cm. Nah, pada tahap akut penyakit biasanya neutrofil polimorfonuklear menginfiltrasi semua lapisan dinding pembuluh darah dan area perivaskular yang akan menghasilkan proliferasi dan degenerasi dinding pembuluh darah yang tidak optimal. Sel mononuklear menginfiltrasi daerah tersebut saat lesi berlanjut ke tahap subakut dan juga kronis. Patologi di ginjal pada poliartritis nodosa klasik adalah artritis tanpa adanya glomerulonefritis. Sedangkan poliartritis nodosa ini biasanya dikaitkan dengan adanya infeksi hepatitis B atau hepatitis C dan juga hairy cell leukemia. Nah, untuk tanda dan gejala dari poliartritis nodosa ini biasanya non-spesifik. Itu ciri dari adanya poliartritis nodosa seperti demam, penurunan berat badan, dan malaise terjadi pada lebih dari setengah kasus. Nah, pasien itu juga biasanya datang dengan gejala yang tidak jelas seperti kelemahan, malaise, sakit kepala, sakit perut, mialgia yang dapat dengan cepat berkembang menjadi penyakit yang fulminan. Pada poliartritis nodosa, keterlibatan ginjal ini paling sering bermanifestasi sebagai hipertensi, insufisiensi ginjal, atau adanya perdarahan karena mikroaneurisma. Untuk manifestasi klinis yang berhubungan dengan adanya sistem organ pada poliartritis nodosa ini diantaranya yaitu pada ginjal nanti akan terdapat gagal ginjal dan juga adanya hipertensi. Pada muskuloskeletal adanya artritis, lalu atralgia, mialgia, lalu pada gastrointestinal tract itu adanya nyeri dari perut atau abdomen, nausea, lalu vomiting, bleeding. Sedangkan pada kulit nanti akan adanya ras, purpura, nodul, lalu ada cutaneous infarct, lalu adanya Raynaud fenomena. Lalu pada jantung itu bisa terdapat adanya perikarditis. Lalu pada genitourinary adanya testikular ovarian atau adanya nyeri dari epididymis. Lalu pada central nervous system adanya cerebral vascular accident yang berhubungan juga dengan status mental. Selain itu, pada manifestasi kulit itu bisa didapatkan adanya ischemic ulcer. Nah, untuk hasil labnya biasanya tidak ada tes serologi diagnostik untuk adanya poliartritis nodosa. Pada lebih dari 75% pasien, itu jumlah leukosit akan meningkat dengan dominasi neutrofil. Lalu akan adanya peningkatan dari LED dan juga anemia. Lalu untuk eosinofilia ini biasanya tuh jarang terlihat dan untuk hipergamaglobulinemia itu biasanya mungkin ada dan untuk semua pasien itu harus di screening untuk hepatitis B dan juga C. Nah, untuk antibodi terhadap mieloperoksidase atau proteinase 3 atau ANCA ini biasanya itu jarang ditemukan pada pasien dengan poliartritis nodosa. Seorang pasien itu dikatakan memiliki poliartritis nodosa jika ia memiliki 3 dari 10 tanda yang dikenal sebagai kriteria American College of
reumatologi. Di antaranya yang pertama adanya penurunan berat badan lebih besar dari atau sama dengan 4,5 kg. Lalu livedo reticularis atau adanya perubahan dari warna kulit keunguan ke atas ekstremitas atau batang tubuh. Nah, adanya nyeri atau nyeri tekan dari testis. Kadang-kadang itu situs biopsi untuk adanya diagnosis. Lalu adanya nyeri otot, kelemahan atau nyeri tekan pada kaki. Lalu adanya penyakit syaraf baik tunggal maupun multiple, adanya tekanan darah diastolik itu lebih dari 90 mm Hg atau tekanan darah tinggi, lalu adanya tes darah ginjal yang tinggi di mana bunyinya itu akan lebih besar dari 40 mg per desiliter atau kreatinin yang lebih besar dari 1,5 mg per desiliter. Nah, lalu adanya virus hepatitis B atau virus hepatitis C yang positif untuk antigen permukaan atau antibodi. Lalu untuk arteriogram atau angiogram menunjukkan adanya arteri yang melebar, atau adanya aneurisma atau menyempit oleh peradangan dari pembuluh darah. Selanjutnya yang terakhir pada biopsi jaringan itu menunjukkan arteritis. Biasanya arteri yang meradang, di mana saraf adalah lokasi yang paling sering untuk biopsi. Nah, lalu untuk terapinya sendiri itu biasanya dikombinasi antara prednisolon dan juga siklofosfamid. Dan dalam kasus-kasus yang tidak terlalu parah dari poliartritis nodosa itu biasanya glukokortikoid saja itu telah menghasilkan suatu remisi dari penyakit. Lalu untuk pasien dengan hepatitis B yang memiliki vaskulitis seperti poliartritis nodosa, terapi antivirus itu bisa mewakili bagian penting dari terapi dan telah digunakan dalam kombinasi dengan glukokortikoid dan pertukaran dari plasma. Nah, setelah dari perawatan itu berhasil, maka kekambuhan dari poliartritis nodosa ini diperkirakan terjadi 10-20% pada pasien. Nah, untuk karakteristik khusus dari poliartritis nodosa itu adalah bahwa semua tahap aktivitas yang berbeda, yaitu pada tahap aktif dan juga kronis itu dapat hidup berdampingan dalam arteri yang sama atau di pembuluh darah yang berbeda pada waktu yang sama. Nah, ini bisa fatal jika tidak diobati, di mana untuk terapi steroid dan siklofosfamid itu bisa bersifat kuratif. Nah, untuk prognosisnya sendiri, untuk prognosis poliartritis nodosa yang tidak diobati itu akan sangat buruk dengan tingkat kelangsungan hidup 5 tahun yang dilaporkan antara 10 sampai dengan 20%. Nah, untuk kematiannya sendiri biasanya terjadi akibat komplikasi gastrointestinal, terutama infark usus dan perforasi, dan juga penyebab dari kardiovaskular. Nah, sedangkan hipertensi yang tidak dapat diatasi itu seringkali dia akan mempengaruhi dari disfungsi dalam sistem organ lain seperti ginjal, jantung, dan sistem saraf pusat, yang nantinya akan mengarah pada morbiditas dan mortalitas lanjut yang lambat pada poliartritis nodosa. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.